kawula Gusti, mugi tansah anamping-ampingi lampah piyambak datang Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam ibadah keluarga sore hari ini, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah merasakan berkat-berkat-Mu sampai saat ini. Kembali dalam ibadah keluarga, pada sore ini kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu senantiasa menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan bersama-sama belajar dari surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Saya akan membacakan nats kita ayat 2 yang demikian. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap bayi yang baru lahir tanpa diajari, dia secara otomatis akan mencari susu ibunya. Karena memang ASI itu adalah asupan gizi yang paling penting, terutama pada 2 tahun pertama untuk otak si bayi. Nah, ia akan menangis ketika dia merasa lapar. Kemudian dia akan berusaha untuk minum ASI untuk mengenyangkan perutnya. Dan apabila ia sudah kenyang, ia akan menghentikan aktivitas menyusu itu. Apabila ia terus dipaksa, dia akan muntah atau bahasa Jawanya gumoh. Atau kalau mungkin dia sudah belum kenyang, tapi ibunya sudah menghentikan aktivitas menyusunya, dia akan menangis. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap hidup orang percaya dalam iman percayanya? Jadi penulis surat 1 Petrus itu melihat kenyataan yang terdapat dalam diri seorang bayi yang baru lahir, bagaimana dia menginginkan ASI dari orang tuanya. Ketika menginginkan ASI itu ditarik oleh sang penulis 1 Petrus ini pada refleksi iman yang mendalam. Mari kita pelajari yang pertama. Bayi yang baru lahir tidak perlu disuruh ataupun dipaksa untuk mencari susu ibunya. Itu akan terjadi secara otomatis karena keinginannya sendiri. Begitulah seharusnya kerinduan orang percaya untuk selalu memperoleh harta yang murni, yang bersifat rohani dalam kehendak Tuhan. Dan itu haruslah berawal dari kesadaran dan keinginan kuat dari dirinya sendiri, bahwa ia benar-benar membutuhkannya. Yang kedua, bayi menginginkan susu ibunya bukan untuk kesenangan semata,
melainkan itu dilakukan untuk kelangsungan hidupnya, bagaimana dia terus bertumbuh. Orang Kristen harus mencari kehendak Tuhan supaya rohaninya bisa bertumbuh. Bukan sekedar untuk kesenangan atau kegembiraan saat itu, tetapi mencari kehendak Tuhan, mencari Tuhan itu ada di atas segala-galanya, supaya ia bisa bertumbuh dalam imannya dan memperoleh keselamatan. Beriman kepada Tuhan harus didasari terutama dari dalam dirinya sendiri yang kuat. Dan itu menjadi kebutuhan dalam hidup orang percaya. Bukan karena keterpaksaan atau karena motivasi lain. Jika dasar yang benar itu sudah dimiliki oleh setiap orang umat Tuhan, maka merubah diri ke arah yang lebih baik atau hidup baru itu adalah perkara yang mudah. Karena dia menjalaninya dengan sukacita. Demikian juga Bapak Ibu yang terjadi saat pandemi Corona saat ini. Ibadah di rumah masing-masing. Dan itu hendaknya menjadi kebutuhan setiap pribadi untuk bertemu dengan Tuhannya, mencari sesuatu yang murni dari Tuhan untuk pertumbuhan imannya. Dan jadikanlah itu kebutuhan kita, baik ibadah keluarga, demikian juga ibadah minggu bersama dengan keluarga masing-masing. Selamat menghayati hidup beriman, layaknya seorang bayi yang baru lahir, yang selalu ingin menyusu kepada ibunya. Karena hanya dengan didasari kesadaran dan keinginan diri sendirilah, orang dapat merubah hidupnya. Demikian saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semangat Paskah tetap ada pada saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, seperti halnya seorang bayi yang merindukan air susu ibunya setiap saat untuk pertumbuhan kehidupannya pada awal. Demikianlah kiranya kami, semua umat-Mu, senantiasa rindu untuk bersekutu denganmu, senantiasa rindu mencari Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, kiranya kasih karunia damai sejahtera yang dari Tuhan senantiasa ada pada kami semua. Amin. Gusti, Gusti